Nah, pemirsa, selain olahraga menjaga kualitas dan stamina tubuh dan kebugaran, tentunya olahraga ini membuat kita tetap awet muda. Dan hari ini saya akan mengajak pemirsa di rumah untuk ikut olahraga bersama siapa? Nah, ternyata ini dia nih pemirsa. Halo, selamat pagi Bang Selamat Daniel. pagi, ayo sehat Iya, yuk. alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Bang Daniel? Alhamdulillah yuk sehat. Wah, pagi-pagi udah olahraga apa aja nih Bang? Lari. Saya setiap pagi itu lari di Bintaro ini, sekitar Bintaro, lari, kemudian habis itu ya sarapan biasanya dengan teman-teman baru ke kantor. Oke. Olahraga dari jam berapa Bang? Biasanya jam 6. Jam 6. Jam 6 habis nganter anak. Kemudian di sini nanti habis di sini sampai jam 7 setengah 8 baru ke kantor. Ah, berarti tetap nganter anak dulu baru olahraga. Betul. Ya, Bang, ya? Nganter Prioritasnya anak olahraga, dulu Bang, ya? baru. Oke. Bang, kenapa sih Bang suka olahraga? Pertama ya jadi kewajiban ya, karena harus sehat, harus tetap bugar, apalagi dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo intensitasnya tinggi sekali, memang membutuhkan pikiran yang fit, tubuh yang juga fit. Akhirnya saya setiap pagi itu harus olahraga, minimal lari. Mau sedang di rumah atau sedang keluar kota, saya pasti pagi habis subuh lari. Nah, Bang Daniel pagi-pagi udah olahraga nih. Tadi Iya. kan lari nih ya. Nah, selain lari, olahraga apa sih yang Abang tekuni? Saya tinju. Wah, Jadi, tinju. Boxer ya Bang? Iya, boxer. Jadi saya tinju, kemudian ya angkat beban. Wah, banyak ya Bang Jadi ya? ya yang wajib itu lari pasti. Setiap Lari. pagi lari, kemudian nanti kalau ada waktu saya tinju juga. Gitu, sebelum ke kantor saya tinju. Kadang malam tinjunya. Oke. Gitu. Nah, Bang Daniel, ini kan lari tiap pagi. Biasanya berapa kilo sih Bang kalau lari pagi? Saya tuh? 1 jam, jadi 1 saya jam? ukurannya pakai waktu 1 jam lari. Biasanya saya 1 jam itu sekitar 6 atau 7 kilometer. 6 atau 7 kilometer itu rutin hampir tiap Setiap hari, hari. hampir mau saya di luar kota dimanapun saya pasti lari. Wah, saya kalah nih Bang, karena saya nggak hobi olahraga. Oke, nah kalau boxer sendiri sama angkat beban sendiri tuh, biasanya Bang Daniel tuh seminggu bisa berapa kali Bang? Biasanya tergantung, kalau tidak terlalu sibuk, saya biasanya malam Oke. boxing, kemudian atau kalau masih ada waktu, saya cepet larinya. Pas di rumah saya boxing, di rumah saya bikin kayak sasana sendiri untuk latihan. Oh, berarti punya tempat untuk latihan Betul, sendiri betul. gitu ya Bang ya? Nah Bang, ini kan Abang kan mengingat sebagai jubirnya Pak Prabowo nih. Pak Prabowo kan kita ketahui nih, mantan TNI, Iya. purnawirawan TNI. Apakah ini juga menjadi salah satu syarat kalau menjadi jubirnya Pak Prabowo harus sehat fisik, bugar, Oh, iya. jasmani, rohani gitu? Saya sempat overweight ya, luar biasa. Jadi perut agak ini. Itu Pak Prabowo suka ngeledek tuh, dia Oh, iya? pegang gitu. Jadi itu seperti ngasih tahu ya, ini turunin gitu. Jadi akhirnya pas kita di Kemhan 4 tahun di Kemhan itu Iya. akhirnya rutin olahraga karena semua tentara itu olahraga. Pak Prabowo sendiri dalam usia yang 70 tahun beliau masih olahraga, beliau masih berenang kan. Nah, oleh sebab itu akhirnya saya harus merubah pola hidup. Yang terjadi di saya itu ya berubah pola hidup. Jadi Oke. tadinya makan aja begitu, tapi jarang olahraga. Sekarang ya olahraga, makan masih tetap. Nah, biasanya kalau orang olahraga kan kayak Abang tadi tuh, olahraga tuh biasanya jaga pola makan. Kalau Abang sendiri ada nggak sih hindarin makanan-makanan kalau pas olahraga kayak gini? Masalah saya itu yuk sekarang. Jadi saya olahraganya rutin. Nah, makannya ini Juga nggak rutin nih, tertib. Bang. Nggak tertib. Jadi apalagi saya masuk asosiasi tukang habisin makanan istri. Oh, kayak saya tuh Bang, istri nggak habis dikasih suami ya Bang ya? Oh iya, jadi istri saya pasti makannya nggak habis. Jadi yang tukang habisin itu saya jadinya. Jadi, Oke, Bang, ini kan bentar lagi kita mau pesta demokrasi nih Bang. Nah, dari Abang sendiri nih sebagai jubir Pak Prabowo, kira-kira pandangannya seperti apa sih Bang jelang Pilpres ini? Yang jelas kita ingin demokrasi kita itu gembira. Istilah Pak Prabowo itu kan demokrasi yang riang gembira. Kemudian kontestasi yang berlomba-lomba untuk kebaikan. Pak Prabowo itu selalu pesan, ini kan Pak Anies misalnya, Pak Ganjar, beliau sendiri yang akan berkontestasi itu pasti semuanya ingin buat yang terbaik untuk bangsa dan negara. Nah, oleh sebab itu ngapain jelek-jelekin, ngapain saling menghina. Kalau begitu kita lomba-lomba saja dalam kebaikan, atau dalam bahasa agama itu fastabiqul khairat. Nah, kalau semuanya berlomba-lomba dalam kebaikan, siapapun yang unggul, siapapun yang menang, itu pasti untuk kebaikan bangsa dan negara. Nah,
kuncinya apa? Pak Prabowo ingin pemilu kita, pilpres kita itu mempersatukan, bukan memecah belah. Karena apa? Karena pengalaman 2019 agaknya itu cukuplah jadi pengalaman yang memberikan pembelajaran di masa yang akan datang, terutama di 2024 ini. Makanya Pak Prabowo selalu ingatkan kepada seluruh kader beliau, pengikut beliau, followers beliau, supaya kita nggak boleh jelek-jelekin. Kalau kita dijelekin, ya senyumin aja. Kalau kita dijelekin, sampaikan pesan yang baik. Itu selalu yang diingatkan oleh Pak Prabowo kepada Contohnya kita ini ya Bang ya, politik santun ya Bang? Ya, politik santun, politik santuy, politik riang gembira. Oke, Bang, ini Bang Daniel menjadi jubirnya Pak Prabowo ini udah berapa lama nih Bang? Jadi kalau dihitung dari Pilpres sejak 2018 sampai dengan sekarang, berarti ya 5 tahunan ya, 5 tahun jalan 6 tahun. Saya ketemu Abang nih pas Pilpres 2019 sebelumnya, ya? 2019. Iya. Nah, Abang nih masih awet muda nih Bang. Tipsnya apa nih Bang selain olahraga? Olahraga pasti, kemudian gembira, kemudian terus aktif. Jadi kuncinya kan kita harus bergerak terus ya, kayak air tuh kalau bergerak mengalir terus kan jernih ya. Kalau nggak bergerak maka keruh dia. Saya pikir manusia juga begitu. Yuk, jadi harus bergerak terus, harus gembira terus, berpikir terus. Kalau saya tuh yang rutin baca terus, diskusi terus, karena sekarang yang paling mengkhawatirkan itu tradisi baca yuk. Ya, Anak-anak betul. sekarang itu nggak baca, tapi banyak omong. Betul. Karena sosmed itu bikin mereka mengekspresikan terus sikap mereka, tetapi sedikit input dalam hal ini membaca. Nah, saya itu olahraga, baca. Kalau istilah saya itu olahraga, baca, doa. Oke, olahraga, baca, doa. Kalau anak sekarang itu lebih cenderung pakai ini nih Bang. Itu gadget. dia gitu. Jadi gadget itu smartphone tapi kitanya nggak smart. Itu Iya. masalahnya. Jadi Betul. menurut saya baca itu harus, apalagi gadget. Betul. Gadget sekarang karena semuanya tergantung dengan smartphone, akhirnya mereka jarang baca, akhirnya apa yang disajikan di sosial media itu nggak punya manfaat, waste time semuanya, nggak punya pesan. Jadi istilah saya itu penuh konten tapi tak berkonten. Nah Bang, kayaknya kita lebih baik lanjut olahraga lagi dulu nih Bang nih. Kamu tahan nih panas? Boleh sih Bang, dikit Boleh. lagi nih. Kamu kuat. Kalau gitu kita istirahat aja. Tadi dari statementnya nggak kuat. Ayo. Ya udah kita jalan-jalan Oke. sambil olahraga, terus kita istirahat nih Bang ya. Istirahat, oke. Jadi ini tempat saya habis lari, biasanya sarapan di sini. Oh. Jadi sarapan di sini dengan teman-teman tuh, ada teman-teman tuh pada kumpul. Jadi kita suka di sini lari. Habis itu baru ke kantor. Ya, jadi habis lari, olahraga, terus kita ngeteh nih Bang di sini ya. Turkish tea, Azri tea. Ya, emang teh Turki itu enak banget sih ya Bang ya. Aku juga kemarin dari Turki pulang langsung bawa banyak. Oh Bang. iya. Oh itu yang ada buah-buahnya itu ya. Iya, betul. Dan di Turki itu kan memang harganya kan lebih murah daripada Iya, di iya. Indonesia kan. Sekolah di sana juga asik. Enggak. Kejauhan Bang kalau itu. Iya. Soalnya kerjanya di sini Bang. Iya, iya. Oke, Bang Daniel, ngelanjutin obrolan kita tadi nih. Bang Daniel ini kan menjadi jubir dalam kurun waktu yang cukup lama. Berarti kan mengetahui soal pertahanan di Indonesia tentunya dan di dunia. Nah, Bang Daniel, mau nanya nih, ini kan biasanya kalau kegiatan pertahanan itu pasti sangat rahasia ya Bang Iya. ya. Seperti kemarin kita ketahui bersama, kita nih habis fit and proper test calon panglima baru, dan itu kan juga ada penyampaian terkait pendalaman itu pasti tertutup. Kenapa Bang seperti itu? Pertama, pertahanan itu kan isu sensitif ya, terkait dengan banyak rahasia negara, terkait dengan kekuatan kita. Kadang-kadang dengan negara lain nggak perlu tahu kekuatan kita, apa kelemahan kita, itu kan orang nggak perlu tahu. Artinya pihak lain tidak perlu tahu. Kalau kekuatan kita perlu orang tahu, tapi kelemahan kita nggak boleh tahu. Itulah ketika pembahasan di DPR misalnya, itu kan banyak hal-hal yang sangat sensitif yang terkait dengan rahasia negara, yang terkait dengan misalnya kelemahan kita sebagai bangsa dan negara apa, kelemahan pertahanan kita apa. Nah itu banyak dibahas agar bisa disempurnakan. Nah, oleh sebab itulah dia harus dibahas secara tertutup. Itu pertama. Kemudian kedua,
kalau publik tahu misalnya apa kelemahan pertahanan kita, apa kekurangan kita, itu seperti apa namanya menurunkan moral publik, rasa percaya diri publik sebagai bangsa dan negara. Jadi tugasnya pertahanan itu mereka-mereka yang bekerja di otoritas pertahanan itu bukan cuma sekedar memperkuat pertahanan, tapi juga membangun moral publik. PD, tuh, anak muda itu PD dia sebagai bangsa dan negara Indonesia, bangga dia sebagai warga Indonesia. Itu poinnya. Oke, berarti kita sebagai bangsa Indonesia ini harus confidence dulu nih dalam pertahanan yang kita miliki. Nah, Bang Daniel, saya kan mengetahui ya Bang ini dari sebelum menjadi jubir di Pak Prabowo menjadi Menhan nih Bang nih. Gimana sih Bang suka dukanya? Terus pengalaman apa nih yang paling berkesan Abang selama menjadi jubir tentunya? Pertama, Pak saya belum pernah ada di lingkungan militer. Oke. Saya akademisi, saya dosen. Ya. Kemudian 2018 diajak Pak Prabowo untuk menjadi juru bicara kampanye beliau. Waktu itu koordinator juru bicara. Ya. Nah kemudian selesai kampanye, kami belum rezeki, Pak belum dapat amanah Pak Prabowo. Kemudian belum menang, tapi kemudian jadi Menhan. Tapi Pak Prabowo masih mengajak saya, membutuhkan saya untuk jadi juru bicara Menteri Pertahanan, sekaligus juga juru bicara Prabowo Subianto. Jadi juru bicara Menhan juga juru bicara Prabowo Subianto. Nah, pengalaman saya tentu yang paling berharga, saya paham lingkungan militer. Bahkan ketika saya pertama kali masuk jadi juru bicara Menhan, itu publik, pengamat, semuanya itu kritik. Itu sudah Daniel itu akademisi, latar belakangnya ekonomi politik. Saya latar belakang saya ekonomi politik. Loh, gimana mungkin bisa jadi juru bicara Menteri Pertahanan, sektor pertahanan? Nah, tapi saya jelaskan, saya ini akademisi, saya ini pembelajar, saya ini dosen. Kapasitas saya tentu bisa belajar cepat. Jadi Mbak Ayu, ketika pertama kali saya duduk jadi juru bicara Menteri Pertahanan, 3 bulan saya nggak ngomong loh. Oke, ada pressure tersendiri ya Bang? Saya nggak ngomong karena saya pengen belajar. Jadi akhirnya 3 bulan itu saya belajar ke banyak jenderal di Kementerian Pertahanan dan di TNI. Saya banyak diskusi dengan Pak Prabowo, saya baca semua buku-buku internasional dan nasional terkait dengan pertahanan. Bulan keempat saya baru mau ngomong. Oke. Setelah saya belajar segala macam, saya bulan keempat baru ngomong dan saya pede. Sekarang, wah udah kalau bahasa orang Betawi udah ngelotok. Artinya udah 4 tahun, hampir 5 tahun, itu kalau S3 sudah lulus kira-kira gitu. Bener. Bang Daniel, ini kan isu-isu pertahanan ini kan sensitif begitu ya. Betul. Dan kita ketahui Pak Prabowo ini orangnya lebih kalem dan jarang ngomong ke media dan melalui Bang Daniel sendiri. Dan Pak Prabowo ini juga menunjuk Bang Daniel itu bukan proses yang mudah, pasti sangat selektif sekali memilih orang Pak Prabowo itu. Bagaimana Bang rasanya ketika ditunjuk Pak Prabowo menjadi jubir tentunya nih? Pertama tentu ada beban ya, karena Pak Prabowo ini orang pinter. Iya, betul. Nah enaknya dengan Pak Prabowo ini, bukan kita yang transfer ilmu ke beliau, tapi beliau transfer ilmu ke kita. Jadi saya menjadi jubir beliau itu nggak repot. Nggak repot karena yang saya jubir ini orang pintar, jauh lebih pintar daripada saya kan. Jadi saya justru banyak belajar dari beliau. Jadi karena beliau banyak baca buku, pengalamannya panjang, sehingga secara otomatis saya banyak dapat ilmu. Nah, kemudian karena saya cukup lama dengan Pak Prabowo, sehingga mudah menerjemahkan apa yang dimaksud oleh Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo jarang briefing saya lama-lama gitu, tapi Pak Prabowo itu selalu briefing saya, misalnya kasih clue, kamu ngomongnya begini, maka saya akan ngomong menjelaskan dengan cara begitu. Jadi Pak Prabowo nggak pernah setiap statement beliau itu pasti saya langsung bisa terjemahkan. Kenapa? Karena ya itu tadi udah cukup lama, jadi udah dapat feelingnya kira-kira gitu, udah tahu maksudnya. Jadi apa yang disampaikan Pak Prabowo itu ibaratnya, walaupun saya nggak hadir misalnya Pak Prabowo pidato di satu acara, saya nggak hadir di situ. Saya tahu Pak Prabowo akan ngomong apa, saya akan bisa menjelaskannya karena ya saya sering dengerin gitu loh. Jadi nggak kesulitan terkait dengan itu. Itu pertama. Yang kemudian yang kedua ya itu tadi Pak Prabowo selalu jelaskan apa yang beliau baca. Oke, berarti punya kedekatan emosional secara mendalam nih Bang Daniel dengan Pak Prabowo.
Nah, Bang Daniel, Pak Prabowo ini kan yang kita kenal itu kan di publik itu beliau itu sangat berwibawa begitu Bang. Sampai kemarin itu beberapa kali kegiatan internasional sekalipun beliau itu tidak mau melintasi karpet merah yang disediakan ya Bang ya. Nah, jadi dari situ kita bisa mengambil kesimpulan nih bagaimana seorang Pak Prabowo. Namun itu kan kami di publik ya Bang ya. Kalau Bang Daniel sendiri gimana Bang Daniel melihat Pak Prabowo? Pak Prabowo di mata Bang Daniel seperti apa Bang? Pak Prabowo itu ilmunya tinggi, tapi adabnya sepadan dengan ilmu beliau. Jadi itu dia. Beliau tahu menempatkan posisi. Beliau tahu kapan jadi prajurit, kapan menjadi panglima. Jadi tahu persis itu. Jadi tidak jadi panglima ketika posisinya prajurit. Tapi tidak akan jadi prajurit ketika posisinya panglima. Begitu loh. Jadi Pak Prabowo orang yang tahu adab dan paham manner di semua level. Beliau bisa menyesuaikan diri, manner di tingkat internasional, manner di tingkat lokal, beliau manner di tingkat misalnya kebudayaan Jawa seperti apa, Sunda seperti apa. Beliau belajar semuanya karena itu tadi kunci Pak Prabowo ini adalah baca. Rajin baca sehingga beliau bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Nah, yang saya pelajari juga selain adab, sebenarnya jarang orang ketahui, baru sekarang aja orang. Pak Prabowo ini humoris. Humoris, bahkan cenderung iseng loh, jangan salah loh. Beliau humoris tapi cenderung kadang-kadang agak jahil. Itu bisa tuh Pak Prabowo jahilin anak buahnya. Jadi misalnya bisa pura-pura marah ke anak buahnya, tapi sedang ngetes anak buahnya. Itu sering terjadi gitu. Jadi dengan Pak Prabowo itu asiknya beliau suka bercanda tapi tegas, terang kalau bersikap begitu. Tapi kadang-kadang Pak Prabowo keluar Jawanya. Keluar simbol-simbol, kromo inggilnya, kira-kira bisa kasih tanda gitu kan. Nah, itu sering statement-statementnya itu statement kalau orang Jawa ya tadi istilahnya kromo inggil itu. Nah, itu sering juga kejadian. Jadi Pak Prabowo ini menurut saya komplit sebagai tokoh, sebagai pemimpin. Beliau pemimpin militer, tapi kemudian masuk politik jadi pemimpin sipil. Kemudian beliau juga prajurit, jadi dan humoris gitu. Dan Pak Prabowo itu sebenarnya banyak cerita-cerita lucu. Jadi kali kalau kumpul gitu, beliau suka cerita-cerita lucu. Bahkan suka menirukan orang gitu. Beliau itu paling bisa menirukan almarhum Pak Habibie. Itu bisa menirukan logat India, bahasa Inggris logat India. Itu jago-jago beliau. Saya juga pernah mengalami keisingan Pak Prabowo waktu saya ikut Pilpres di 2019. Pak Prabowo ini kan terkenalnya kaku begitu ya Bang ya. Beliau tuh sempat nyamperin saya pikir mau negor saya Bang, karena saya masuk ke area Kertanegara itu. Ternyata dia bisik ke saya, dia bilang, sudah makan belum sampai sini dari pagi gitu. Ternyata saya kaget juga nih, seorang Pak Prabowo masih peduli mau bertanya kepada kami yang waktu itu wartawan memang menunggu dari pagi sampai siang gitu. Pak Prabowo kalau yang begitu pasti. Makanya coba Anda perhatikan teman-teman wartawan di luar itu, kalau di dalam Pak Prabowo selalu ngecek, itu udah dikasih makan belum? Hal yang sederhana begitu sering diperhatikan Pak Prabowo. Pak Prabowo itu orangnya detail. Makanya sebelum acara Anda perhatikan tuh kalau acara apapun beliau pasti cek lapangan kondisinya seperti apa, spanduknya seperti apa. Spanduk saja bisa diurusin Pak Prabowo loh. Maksud saya beliau detail dan orangnya estetik. Anda kan perhatikan Pak Prabowo rapi, estetik. Jangan kan anak buahnya aja kan semuanya rapi-rapi. Harus good looking semua nih Bang. Good looking, benarnya good looking itu relatif. Tapi yang dinilai Pak Prabowo itu rapi. Rapi, bersih. Jadi Mbak, kejadian saya nih dosen, agak cuek kan kadang-kadang. Dosen, akademisi, itu Pak Prabowo misalnya anak buahnya nggak pakai kaos kaki saja, beliau bisa perhatikan. Ada satu kejadian, saya nggak pakai kaos kaki, pakai jas tapi nggak pakai kaos kaki. Ketahuan tuh Bang. Lihat dari jauh tuh Pak Prabowo datang, dia tunjuk ke tangan saya. Aspri akhirnya putang-panting, Aspri Pak Prabowo nyariin kaos kaki buat saya. Jadi kita pakai kaos kaki. Itu pertama. Kedua, sepatu. Sepatu itu Pak Prabowo mau selalu mengkilat. Harus digosok terus. Karena zaman tarunanya gosok sepatu terus. Tanda orang bersih, rajin kata Pak Prabowo, sepatunya mengkilat. Kalau kamu nggak bersih sepatunya, berarti nggak mengkilat begitu, berarti pemalas. Nah, Bang Daniel, ini kan
Pak Prabowo ini punya cerita yang sangat banyak nih, apalagi mulai dari Pilpres hingga saat ini, dan termasuk ini Pak Prabowo adalah orang yang sangat detail. Tentunya di segi pertahanan pasti selama menjabat beliau juga akan detail ya Bang ya. Iya. Bagaimana sih Bang di bawah kepemimpinan Pak Prabowo pertahanan di Indonesia saat ini dan ke depannya nanti Bang? Mbak Ayu, pertama kali saya duduk di Jubir Menhan, rapat pertama bersama Pak Prabowo, wah itu sedih kita melihat kondisi pertahanan kita. Oke. Nah, kemudian diakselerasi Pak Prabowo, semuanya di-push oleh Pak Prabowo untuk berubah. Alhamdulillah sekarang kan banyak kritik, tapi banyak sekali yang kemudian perlahan itu berubah drastis. Iya. Jadi di tingkat internasional kita menjadi perbincangan, kita menjadi punya daya tawar di tingkat internasional. Pak Prabowo diplomasi pertahanannya juga canggih Ya, begitu. betul. Nah, kemudian beliau mampu memperbaiki pertahanan kita, alutsista kita terutama pesawat tempur kita dapat yang canggih-canggih. Kemudian kapal tempur juga kita dapat yang canggih-canggih, dan itu berangkat dari komunikasi dan diplomasi Pak Prabowo dengan negara-negara sekitar. Selain itu industri pertahanan lokal kita juga tumbuh. Kenapa? Karena Pak Prabowo punya komitmen ketika kita beli alutsista dari luar itu harus dipastikan ada transfer teknologi. Itu harus dipastikan ada joint production dengan perusahaan-perusahaan besar dari luar negeri itu. Dan itu hari ini terjadi. Anda coba perhati PT Pindad sebagai salah satu produsen alutsista dalam negeri kita sekarang berkembang pesat. Pun demikian dengan PT DI. Karena PT DI itu salah satu ambisi Pak Prabowo ingin membesarkan, kita punya pesawat tempur pribadi sendiri, kita punya pesawat komersil sendiri dan sebagainya. Jadi sekarang itu semuanya diakselerasi Pak Prabowo. Belum maksimal pasti karena waktu Pak Prabowo hanya sekitar 5 tahunan ini. Maka itulah kenapa Pak Prabowo ingin terus memaksimalkan peran-peran beliau di sektor pertahanan ya melalui tentu sebagai presiden kelak. Nah, kemarin ini kan Pak Prabowo sempat menghadiri acara HUT TNI nih Bang. Kebetulan saya juga melihat beliau di Monas. Ini saya melihat senyumnya itu merekah nih Bang, lihat tentara-tentara Indonesia ini dari defile, pameran alutsista itu melintas, itu saya lihat Pak Prabowo itu terkesannya sangat bangga begitu dengan tentara nasional Indonesia saat ini gitu. Terharu ya Bang. Ya karena beliau melihat inilah yang beliau urusin. Dan ini adalah salah satu warisan beliau. Beliau kan lahir dari TNI dan itu rumahnya, disitulah beliau digembleng, disitulah beliau di kader, sehingga ketika melihat itu beliau terharu. Jadi makanya Pak Prabowo selalu katakan ke seluruh TNI, seluruh pejabat di Kemhan, jangan main-main dengan pertahanan, jangan ada korupsi di pertahanan, mengkorupsi alutsista, korupsi sektor pertahanan itu sama dengan merampas hak hidup dan masa depan rakyat Indonesia. Kenapa? Karena Anda bayangkan kalau di korupsi alutsista kita dapat kualitas jelek dan betul. Korbannya adalah prajurit itu. Makanya Pak Prabowo selalu melihat prajurit itu ya beliau terharu, beliau ingin prajurit sejahtera. Makanya PR-nya Pak Prabowo sekarang ini ingin mensejahterakan prajurit. TNI harus lebih baik, lebih sejahtera. Di sisi lain juga polisi harus sejahtera supaya pelayanan terhadap publik itu lebih baik. Keamanan kita lebih baik oleh polisi, pertahanan kita semakin kuat oleh TNI. Nah, Bang, ini kan Abang menjadi seorang jubir dari Pak Prabowo dan juga Menhan nih, Bang. Apa sih, Bang, harapannya ke depannya tentunya untuk segi pertahanan dan juga untuk Pak Prabowo sendiri, Bang? Harapan saya tentu rakyat Indonesia memberikan kesempatan pada Pak Prabowo. Kalau ditanya itu ya, kenapa? Pasti dedikasi beliau untuk bangsa dan negara. Karena bagi saya Pak Prabowo itu tidak punya ambisi pribadi lagi untuk kehidupan pribadi beliau. Ambisi beliau itu adalah melihat Indonesia itu lebih maju, melihat Indonesia itu kuat, melihat rakyat Indonesia itu kalau bahasa sederhana itu kenyang kata Pak Prabowo, melihat rakyat Indonesia itu senyum. Nah, jadi itu ambisinya. Jadi kalau ditanya orang apa kepentingan pribadi Pak Prabowo, nggak ada lagi. Semua Pak Prabowo udah punya. Yang nggak punya sekarang Pak Prabowo adalah kesempatan melihat rakyat anak-anak Indonesia senyum lebih lebar.
melihat Indonesia lebih kuat, melihat Indonesia lebih maju, dan itu ambisi Pak Prabowo. Dan kalau Pak Prabowo ingin jadi presiden itu bukan sekedar tentang kepentingan pribadi beliau, itu sama sekali jauh dari kepentingan pribadi beliau, tapi itu terkait dengan dedikasi beliau untuk Indonesia yang lebih maju. Oke, Bang Daniel, terima kasih atas Sama-sama, waktunya udah ngajak saya olahraga hari ini, dan tentunya tadi saya juga minta maaf tadi telat ya Bang ya, Wah. macet banget pagi-pagi. Saya terima kasih banyak atas waktunya Bang Daniel, udah diajak olahraga, terus udah diajak ngeteh nih Bang, ngeteh Turki nih. Iya. Bang Daniel, terima kasih atas Makasih, waktunya, baik. sehat dan Makasih. sukses pilpresnya ya Bang ya. Dan pemirsa, itulah tadi perbincangan saya bersama dengan Bang Daniel terkait pertahanan dan tentunya jelang Pilpres 2024. Tim Liputan Garuda TV melaporkan.